halaman 15. Qultu, berkata aku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun Fathul Bari, penyusun Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang menyusun Fathul Bari, syarah Bukhari yang dipakai di Masjidil Haram sampai sekarang sejak zaman dulu. Penyusun Bulughul Maram dan kitab-kitab lain. Bulughul Maram itu berisi kurang lebih 1500 hadis yang berisi sumber hukum, umdah ahkam, sumber hukum yang diambil dari minimal atau paling sedikit dari kutubut tis'ah, bukan hanya kutubus sittah, kutubus tis'ah. Alhamdulillah separuh kita sudah hafalkan dan sebagian sudah tasmi'. Alhamdulillah. Qultu, berkata aku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yahtamilu, dan dimungkinkan ayyusamma abdan, dinamai budak, bi'tibari ma kana qabla al-'idki, dengan iktibar apa-apa yang ada, dengan pengambilan ibarat yang ada qoblal idki, sebelum merdeka. Bisa juga hadis itu yang bermakna wa in kana abdan habasyian tadi, walaupun wa in istumila alaikum abdun habasyun, disebut kondisi kebudakannya itu sebelum dia merdeka. Artinya ketika dia jadi imam itu dia sudah merdeka. Jadi wa in istumila alaikum abdun habasyun itu dia asalnya adalah budak Habasyi, tapi setelah jadi imam dia itu orang yang merdeka, maka harus ditaati. Wa hadza kulluhu innama huwa fima yakunu bi tariqil ikhtibar. Ini semuanya innama huwa, sesungguhnya huwa ini, fima yakunu, di dalam apa-apa yang ada, bi tariqil ikhtibar, dengan ikhtiar ya, dengan jalan kebebasan memilih. Maksudnya kondisi seperti ini tidak boleh budak menjadi khalifah, itu ketika tidak boleh budak menjadi penguasa paling tinggi ketika keadaan biasa, keadaan bisa memilih. Wa amma law taghallaba 'abdun, adapun seandainya mengalahkan siapa abdun budak, hakikatan secara nyata, bitariqis syaukati, dengan jalan kekuatan, misalkan dia punya pasukan, fa inna ta'atahu tajibu, maka sebenarnya mentaati budak itu tajibu wajib, tajibu wajib. Jadi kalau kondisi biasa ikhtiar tadi tidak boleh, budak dipilih dijadikan jadi imamul a'dham, penguasa yang paling atas. Namun ketika budak itu betul-betul nyata dia menang karena dia punya kekuatan, misalkan punya bala tentara, dia nyaplok atau menguasai suatu tempat, suatu negara, maka Islam, dalam Islam fa inna ta'atahu tajib, maksudnya taat kepada dia wajib. Apa maksudnya, tujuannya, kenapa Islam mewajibkan? Ikhmadan lil fitnah, untuk memadamkan, mematikan api fitnah, kerusakan, kekacauan. Jadi Islam, syariat Islam membentuk pemimpin tunggal, itu tujuan utamanya adalah persatuan, kebersamaan, keamanan.
Sehingga dalam Islam kalau sampai ada budak, seorang budak, dia punya kekuatan, walaupun secara hukum Islam dia nggak boleh jadi penguasa, tapi kalau sudah kadung dia punya kekuatan dan dia berkuasa, maka Islam mengharuskan mentaati dia tetap. Tujuannya apa? Karena Islam mencari menghilangkan, membubarkan, mematikan, memadamkan api fitnah, api kerusakan itu, api kekacauan itu. Cuman syaratnya malam ya'mur bimaksiatin, selagi dia tidak merintah dengan kemaksiatan. Dan kemaksiatan kama taqaddam, sebagaimana telah lewat apa takriruhu, penetapannya masalah ini. Jadi tadi kita membahas tentang dalil seputar wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun. Kalau di depan tadi lafadznya wa in kana abdan habasyiyan mujadda'al atraf. Itu dalam Islam itu kapan terjadi pemimpin berupa budak itu? Padahal umat ini, para ulama sepakat, tidak ada berselisih bahwa budak itu nggak bisa jadi Imamul A'zam. Kapan itu mungkin itu terjadi? Ada kalanya, satu kata Imam Ibnu Hajar di sini, itu kebudakannya itu sebelum dia jadi pemimpin paling atas, atau kemungkinan kedua ketika dia punya kekuatan, walaupun dia masih budak tapi dia punya kekuatan. Itu Islam tetap mengharuskan taat supaya tidak terjadi pergolakan, terjadi pertempuran lagi. Yang penting mentaatinya itu selama tidak maksiat. Itu. Ini masuk namanya, kalau diantara para ulama ini bahasan masalah muamalah al-hukam namanya, atau siyasah syar'iyyah. Jadi para ulama sudah membukukan khusus masalah ini, fikih ini, masalah pemahaman tentang ini, bagaimana bermuamalah bersama penguasa, muamalatul hukam namanya, atau siyasah syar'iyyah, kepemimpinan yang syar'i, yang menurut syariat. Di situ dibahas oleh para ulama. Dan ini bahasan politik Islam, politik yang syar'i. Itu ada kelasnya, ada khusus. Makanya seperti yang sering saya ceritakan, kalau hanya kelas SMP, SMA di Masjidil Haram, ya nggak membahas jauh masalah ini, karena memang bukan ranah urusan mereka. Ini ranah kepemerintahan dalam Islam. Nah, kebaliknya atau subhatnya di jamaah ini, masalah ini jadi masalah pokok dan harus semua sampai sak bayi-bayi nek iso diomongi. Buktinya apa? Nah, itu cabai rawit SD aja, pokoknya jamaah surga, orang jamaah neraka. Masa ditanya jamaah apa? Beriman, berbaik, bertaat, terus begitu. Padahal kalau orang mikir yang sesungguhnya, adanya syariat Islam dalam masalah itu fokus kepada pengaturan kita hidup di dunia ini, supaya nanti dalam bermasyarakat, dalam berkelompok itu bisa aman, tentram, damai, lancar urusan itu. Jadi bicara masalah bermuamalah sesama manusia ini. Lah, apakah agama mementingkan itu? Iya, dalam arti yang benar, tapi dalam arti yang benar, yaitu kalau bab ini bab khilafah. Kalau turun bab kelompok, ya hanya sekedar kelompok. Cuman itu tidak fokus berbicara, apalagi menjadi syarat mutlak. Bahkan kalau di Jokam kan jadi syarat sahnya Islam. Nah, ini yang menjadi jauh, penyimpangan ini jadi jauh sekali. Padahal syariat beriman, berbayat, bertaat yang resmi saja, kalau sampai itu tidak terwujud, yang resmi loh ya, yang khilafah yang beneran, itu tidak terwujud, orang tidak kehilangan surga karena itu.
Orang tidak kehilangan surga karena itu. Nanti akan diperjelas di belakang, di mana nanti Ibnu Umar, kemudian Muawiyah yang perang dengan Ali, kemudian Ibu Aisyah juga perang Jamal dengan khalifah yang resmi dan lain-lain. Itu tidak ada di pembicaraan ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih dengan pengertian yang benar. Itu hanya sebatas ya, hikmah syar'iyahnya adalah untuk kelancaran kita hidup di dunia ini. Wadah istilahnya, kendaraan untuk melancarkan. Namun ketika itu tidak dijumpai benar, maka ada solusi-solusi syariat yang sudah disiapkan oleh Rasulullah seperti uzlah dan lainnya, itu sudah disiapkan. Artinya itu fasilitas, itu untuk kemaslahatan kita hidup ini loh, yang ada kaitannya, karena kita hidup itu beribadah, ada kaitannya dengan kelancaran ibadah. Cuman bukan itu yang inti utama orang pingin surga sama neraka. Makanya ketika tidak ada bentuk khilafah, tidak ada bentuk negara Islam dan oleh Rasulullah, kalau memang pemimpinmu sudah bukan muslim juga nggak berjamaah, sudah, yang penting kamu ibadah yang benar. Uzlah namanya. Uzlah itu artinya memisahkan diri, menyepi sendiri untuk beribadah yang benar kepada Allah. Pertanyaannya, lalu apa ibadah ini? Kan gitu yang ditanyakan. Nah, berarti ini yang inti. Ibadah ini yang inti. Nah, jawabannya adalah masalah ibadah-ibadah yang ada kaitannya kita langsung dengan Allah, yaitu Islam dan iman. Islam itu meliputi apa? Salat, puasa, kita salat kepada Allah, puasa, niat kepada Allah, zakat, diperintah oleh Allah untuk berbagi, kemudian haji, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Itu yang dibicarakan oleh para ulama. Ribuan ayat dalam Quran, bahkan hadis, semuanya itu membahas isinya, yaitu rukun Islam sama rukun iman. Nah, di dalam rukun iman ada yang skala prioritas lagi. Walaupun itu 6 itu penting, masih ada yang paling penting, paling tinggi, yaitu tentang iman kepada Allah. Disitulah muncul namanya bahasan khusus masalah tauhid. Masalah tauhid dalam iman kepada Allah ini ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu yang dibahas oleh para ulama sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Ini yang menjadi pertanyaan yang besar. Kenapa hal seperti ini kok tidak terurusi, kok tidak ada perhatian khusus? Apakah dulu sudah terus akhirnya hilang di perjalanan, atau dari awal memang sudah tidak jadi perhatian khusus? Ini pertanyaan yang belum ada jawabannya, soalnya KHN sudah tidak ada, nggak bisa ditanya. Sampai saya membayangkan hati ini rasanya, ya Allah, seandainya ada, pasti insya Allah saya orang pertama yang akan nanyakan, kenapa guru di Mekah nggak seperti ini? Harus dimulai dari tauhid, dari bab iman. Bab iman terus dipersungguh betul, karena ini yang inti. Kenapa kok masalah lain? Apakah ini ada pergeseran atau bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan, karena di Mekah nggak seperti itu. Guru-guru beliau yang namanya Kiai Syekh Abu Sama Abdul Zahir ya tidak begitu. Syekh Umar Hamdan ya tidak begitu. Banyak muridnya di sana. Guru saya yang dari Syekh Umar Hamdan itu ada 5 guru. Dulu kami di Mekah ada 5 kitab yang jalur sanadnya dari Syekh Umar Hamdan. Semua tidak ada yang istilahnya model mendidik umat terus langsung jujuk, yang penting jamaah berbayat berimam, nggak ada penjelasan begitu. Itu hanya dibutuhkan untuk kemaslahatan sebuah kelompok katanya. Yang diurus apa? Masalah iman kepada Allah. Masalah iman kepada Allah bagaimana, iman kepada Rasulullah bagaimana, iman kepada malaikat bagaimana, itu dirinci. Kitab-kitab besar yang diutamakan oleh para ulama adalah masalah iman kepada Allah, yaitu masalah tauhid. Baik. Wakila al-muradu, dan diterangkan, ada yang ulama yang menerangkan al-muradu yang dimaksud adalah
annal imam al-a'zam, ini sesungguhnya imam yang paling agung, artinya kalau di negara Islam itu khalifah yang paling atas. Innama sta'mala al-'abd al-habasyi idza sta'mala, ketika menjadikan pekerja, menjadikan wakil, amil, al-'abda pada budak al-habasyi, budak Habasyah, ala imarati baladin. Nih saya tanya lagi, apa maknanya balad? Sudah berapa kali nih kita sudah, baru berapa hadis para ulama terus imarati baladin. Yang dibahas adalah atas keamiran, kepemimpinan, kepemerintahan suatu negara, suatu pulau boleh, suatu kawasan. Mathalan contoh, sebagai contoh, wajabat ta'atuh, maka wajib mentaati budak Habasyi itu. Jadi dalam hadis wa inistu'mila abdun habasyun itu prakteknya, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyatakan bisa juga berupa Imamul A'zam menjadikan seorang amil, seorang wakil yang memerintah di suatu kawasan, suatu negara, suatu kawasan. Imamul A'zamnya yang menjadikan dia wakil, itu harus ditaati. Wajabat ta'atu walaysa fihi annal abdal habasyi yakunu huwal imamul a'zam, walaysa, dan tidak ada fihi di dalam hadis itu annal abdal habasyi, sesungguhnya budak Habasyah, yakunu boleh jadi huwa dia imamul a'zam, imam yang paling utama. Jadi hadis itu yang bunyinya di atas tadi wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, itu tidak bermakna bahwa budak Habasyah boleh menjadi imamul a'zam, tidak bermakna begitu. Ini yang ngomong begini ini ulama, ini yang ngerti ijma, yang ngerti ijma'nya ilmu yang dibahas orang sak dunia ini. Ijma ini sudah begini ini. Hadis itu coba syubhat zaman dulu. Oh, imam kita ini imam yang paling sah Indonesia, bahkan yang umum perasaannya sak dunia. Iya apa enggak? Sak dunia ini yang paling sah Imam Cokam. Coba sampai segitunya merasakan seakan-akan sahnya itu. Sehingga apa? Buktinya apa? Buktinya ini tingkat wakil 4, sampai terjadi melarang namanya Syekh Abdullah Asiri itu datang untuk ngimami. Setelah kita tanya kenapa, jawabannya soalnya dudu jamaah ya wae dhewe, dudu wong jamaah. Nah coba, berarti kan dianggap bukan muslim, sudah nggak sah gitu loh. Nggak sah sampai segitunya, Nah, artinya makanya di sini kita kembali kepada makna-makna yang benar menurut bahasa Arab, benar menurut rujukan, benar menurut para ulama, benar menurut fakta sejarah. Mau cari apa lagi bukti kebenarannya? Bukan benar menurut ngotot, pokoknya nggak ada pokoknya. Itu agama itu harus jelas. Mana dalilmu, bagaimana pengertiannya, dari siapa ini pengertian ini, harus diurus. Kalau tidak mengikuti standar protokol, saya ganti protokol kebenaran.